Di media anti kitab kuning, beliau mengatakan belajar kitab kuning itu sesat, menyesatkan. Pertanyaannya, apa yang mengatakan kitab itu sesat, apa yang mengatakan itu sudah keluar daripada Islam? Biasa orang pungo juga go pungo. Ya, nya orang pungo go juga pungo. Nya itu burai pungo ji hanale pungo sebenarnya. Menajinya orang sesat. Nya pegah go sesat berarti ji betul-betul sesat kan? Nya memang kai tu nya hanale sesat, hanale pegah le go sesat. Apa hukumnya jika kita membeli pakaian dengan uang haram dan pakaian tersebut dipakai dalam salat? Apakah salat kita sah? Yang pernahnya semayang yang syarat suci dari pakaian daripada najis. Pakaian tidak boleh bernajis. Masalah pakaian haram itu terlepas daripada masalah semayang. Karena yang haram adalah memakai sesuatu yang haram, apakah dipakai untuk salat ataupun untuk tempat yang lain tidak ada bedanya. Ini tidak ada keterkaitan dengan salat. Salatnya tetap sah, hukumnya tetap haram. Masalah diterima ataupun tidak itu yang mungkin jadi masalah. Sah kasah. Kalau masalah diterima itu jawabannya di akhirat. Karena kalau masalah diterima tidak ada sebuah standar, diterima salat ataupun tidak ada standar dalam syariat. Yang ada standar sah, batal ada standar. Kita bisa menyatakan salat itu sah ataupun tidak, ada standarnya, ada kriterianya bagaimana salat sah ataupun yang batal. Tapi masalah diterima ataupun tidak itu rahasia Allah. Berarti kita sebisa mungkin menarik simpati Allah agar ibadah kita diterima. Sebenarnya kata wacok arah haramnya kan mengurangi simpati Allah pada kedanya. Yang agak dipertanyakan bacu diterima ataupun tidak. Yang sah-sah. Seandainya hukum Islam tegak, kita tidak akan dipancung. Karena orang yang meninggalkan salat, kalau hukum Islam kan dipancung. 2 kali tidak salat langsung dipancung. Kalau kita salat dengan pakaian haram, kita lepas daripada hukuman pancung. Mau hukuman di akhirat nyan ada dong. Jadi yang penting baik bernajis. Apa hukumnya kita dalam keadaan berpuasa menonton video-video makanan ataupun orang makan? Apakah dapat mengurangi pahala puasa? Tengah puasa dan nonton Chef Juna, Master Chef, Yang tergantung kita. Kalau yang kita nonton menggugah selera, memang menggugah selera, timbul dalam hati kita, ada mana ada puasa aku mangat, yang gak kurang pahala puasa, nilai keikhlasan kagak ada. Menyaitanya memang makanannya itu sah tapi seru. Itu. Dan nonton aku yang dengar dan dia kena hawa dan nontonnya apa salah. Tapi kira-kira menggugah selera kita, nanti terbetik dalam hati kita, seandainya ada puasa, rumah aku mengayuh, angkat kurung ikhlas jika kurung, kapulnya buka. Dan adanya pasti kurung pahalanya lagi nya. Nyata kalian bisa rata-rata yang kira-kira menggugah selera, makanya hana mendung makanan lagi nya. Yang puasa tingkat kedanya puasa tingkat khawasil khawas sudah batal puasa. Tingkat khawasil khawas mengingat makanan sudah batal puasa. Puasa kita orang awam apabila kita mengurangi keikhlasan berpuasa bisa mengurangi pahala puasa. Nyo kan bisa mengurangi keikhlasan danyo. Makanya baik nonton video makanan. Assalamualaikum abana. Waalaikumsalam. Macam mana orang sambut nikah melalui HP, wali dan dara baru di Aceh, linto baru di luar negeri, ya. Nyanyi kalau nikah lain juga. Hanya tidak boleh karena disyaratkan antara dalam sebuah akad. Itu akad nikah itu harus satu majelis. Satu majelis akad, satu forum. Majelis akad
Jangankan di luar negeri, hino siro wak ujung je siro menteng hansa. Hino geduk wali, tidih lintu. Kibang takonyan. Nolong pernikahan elong dengan yang namanya jalannya sekian-sekian, kan terima surat takonnya. Hansa kan, yang memang kaji oda dia dalam majlis yang dukun majlis dia tak dengar pegah haba anak payah surah nya dukun majlis kan dia dah dengar pegah haba secara biasa secara normal anak surah nya siroi luar negeri siroi dalam negeri nya tak jelas hansa akad berarti hansa nikah apa akad nikah kan mana gua kilah menteng kepuga so gero kan ini orang canggih video call kan video callnya kan urang buat videonya kan videonya kan gambar hidup kan urang mbak apanya kan urang yang syarakat ijab kabulnya dua urang dalam sabok majlis akad nyo siro hino siro lam gambar jadi yang kan urang lang gambarnya lang apanya kan urang gambar urang. Jadi gua kilah mentang je gua kilah gayu sambut fiat bak urang Nadia Aceh dan gayu bak urang yang memang sah melakukan akad karena syarat wakilah ini sah melakukan sendiri kan baru sah menerima wakilah. Nah, jadi anjit sambut nikah siro hino siro luar nanggro anjit walaupun karena teknologi you know. Kadang-kadang sesuatu memang tidak boleh menggunakan teknologi. Hana mandung, gak ada sisi humanis jihnya kat mandung pakai teknologi. Ba main bola mandang ni pakai teknologi, baik pakai wasit je kan? Kan pakai wasit je karena gak ada sisi humanis, lagak permainan je gak ada. Nanti dalam tumbak main bola hanya pakai teknologi, pulang bak agama bak ibadah tak pakai teknologi mandung. Sisi kemanusiaan je gak ada. Nya dalam ibadah je lebih baik lu teknologi karena nyeli lu teknologi kepayahan tanyo kerja keras tanyo berkurang sehingga nilai pahala je berkurang lu dah teknologi dah pakai sebab ibadah kan nya berokon tak ajak ibadah mentang helikopter dia jamaah kan ada dulu pahala ke heli dulu kan katanya ada yang dapat ini toto bacun dengan masjid tajak pakai jalan kaki mandang agar pahala haji tertulis hitungan langkah. Jadi baik Bandung pakai teknologi ya. Ada yang buat baik lu dah pakai teknologi kecuali yang mungkin tajak dia mangat streaming live streaming anda kan di rumah tidak ada ada ka guru nilai tidak ada buat ya. Alanya hana he pada jam mi Honda hana B kan. Kota kayak dia punya pakai wifi kada. Jadi dia jadi tak minimkan teknologinya bak ibadah. Nyebak dunia baru maksimalkan teknologi. Mesti zaman takoh padingan tadi urangnya karena motor kok bade tak pakai motor betul baik dapat dun prinsip tadi tetap tadi idenya Jadinya dalam hal dunia maksimalkan teknologi, dalam hal ibadah kurangi teknologi. Walaupun hal-hal yang memang harus tak pakai lagi ni teknologi ya. Yang mungkin tak urang atau menara yang azan gede ya. Yang perle-perle memang kagak gendingan pakai, yang anak perle beda pakai Alinyan bagaimana hukumnya meminta suami tidak salat di masjid? Karena kalau saat itu suami pergi ke masjid maka sang istri akan tinggal berdua dengan ipar laki-laki dan sang istri takut terjadi fitnah. Nyan memangnya sabuh rumah ngipar laki-laki termasuk ihtilat yang muharamah kan, khalwah yang muharamah yang dilarang, haram. Memang si suami memang harus pengertiannya, harus mengerti hukum, harus sadar hukum. Baik sampai mengejar pahala sunat timbul dosa. Termasuk si suami yang salat ke masjid demi memperoleh pahala 27 meninggalkan istri bersama iparnya, nyan ada termasuk suami dayus. Dayus ini jangankan surga, bau surga tidak akan tercium. Ya, baik sampai tamita seribe, tamita sehari kada segantang, ya.
minta pahala sunat, merupakan dosa. Jadi memang memperoleh jamaah dengan istri matang, apalagi iparnya adalah benih perselingkuhan. Bahaya iparnya, orang hanya curiga aja jangan ipar inan ke timbul benih-benih perselingkuhannya kayak tinggalkan bersama iparnya awal daripada keretakan rumah tangga. Jiat ipar kalau balik kan, ipar laki-laki belum balik, belum tahu tentang perempuan, jiat kuahnya ka balik jiat. Ada ipar, kak iparnya bahaya karena haram menikahi ipar ini haram sementara, bukan haram permanen ya. Tanya uragam haji mengkawin ada ipar haram sementara selama tanya mentang engkak haji. Beda dengan mak tuan. Makanya istri ini ada istilah mantan istri, mak tuan kan ada istilah mantan mak tuan. Tiga mak tuan ada lebih mak tuan. Hande pe sembayang, tapi hanya kamu kawin. Makanya nyengen mak tuan tinggal mertua naubu karena memangnya mahram secara permanen. Nya iparnya sekedar sementara mahram ji. Maaf, seandainya bukan sementara, hanya istilah pulang balik, ya, pulang balik. Pertanyaan selanjutnya ada di media anti kitab kuning. Beliau mengatakan belajar kitab kuning itu sesat menyesatkan. Pertanyaannya apa yang mengatakan kitab itu sesat, apa yang mengatakan itu sudah keluar daripada Islam. Biasa orang pungo juga go pungo. Ya, nya orang pungo go juga pungo. Nya itu burai pungo je ana le pungo sebenarnya. Menajinya orang sesat, nya pegah agak sesat ketiji betul-betul sesat kan. Nya memang kai tu nya ana le sesat, ana pegah le go sesat. Nya tetap saling klaim karena mungkin hanya itu tiba yang masuk kitab kuning. Lagi nasib awal-awal urang anti sifat 20, hoda dadayang pakan anti sifat 20. Urang sifat 20 sesat pakan enggak pegah Allah Taala cuma punya 20 buah sifat. Nya kan hanya ditanya matanya iPhone ni saja geroi. Pakan hang betul sifat 20 kenapa tak percaya, kenapa menyatakan orang yang mengatakan belajar sifat 20 sesat? Karena orang tersebut mengatakan Allah Ta'ala cuma 20 sifat, berarti membatasi mutlaknya Allah. Nah, kan tak salah informasi, anak update informasi. Padahal itanya dah pegah sifat 20 nya yang wajib dah depu. Allah Ta'ala bukan sifatnya 20, sifat Allah tidak terbatas. Nanti orang yang dipegah sesat kitab kuning, mungkin hanya itu ku maksud kitab kuningnya. Dengar-dengar. Jadi orang dipegah kitab kuning secara ulo-ulo, mengolok-olok ilmu syariah, bisa murtad. Mesti kitab kuning yang maksudnya kitab-kitab Imam Syafi'i, Imam Ghazali, kitab-kitab yang mengupas syariah dipegah sesat menyesatkan. Kitab kuningnya kitab yang mengurai tentang ayat dan hadis, kitab yang hasil daripada istimbat daripada Al-Quran dan hadis oleh ulama-ulama yang terpercaya. Dipegah yang sisa, berarti yang kafir. Tapi nyaji memang ipegah kitab kuning karena hanya itu kitab kuning berarti kan kafir, tapi ji idiot saja. Jadi hansip informasi berarti kan. Jadi nya urang bangai paling-paling sesat, nya urang ulok-ulok je kafir biasa ji. Nya orang yang olok-olok je kafir. Galak tan binen neraka nya ulok-ulok ya urang mayang pelawaknya, makanya haram melawak. Haram melawak. Urang melawaknya kalau binen neraka ya, pegah apa entai kem go. Ya, lagi urung pegah apa, jangankan yang halal yang haram kapaya, ini kan memang neraka hawa-hawa menan. Kan kaji ingkari rahmat Allah yang sangat luasnya. Padahal Allah Taala le sediakan yang halal dengan yang haram. Mai haram mangan makanya itu yang haram, tak boleh mata haram le. Begitu tak biasa tra haram handeng le yang halal mata tanya. Ia lagi yang dalam kehidupannya wata tak boleh mata pun yang haram tu. Nya tacok yang haramnya tak biasakan handeng le yang halal. Padahal Allah Taala lebih le ke arah halal dengan arah haram. Karena rahmat Allah lebih luas daripada azab Allah. Jadi hati-hati dengan dalam bermain kata-kata. Nyata pegah kitab kuning sesatnya memang hukum putra kitab kuning memang dipegah sesat karena mengolok-olok je kafir. Tapi nyai pegah kitab kuning yang sesat karena dia hanya mengerti tentang kitab kuning, mungkin mantang je tak arahkan, mantang je tak selamatkan, tak berdoa haji gebi-gebi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.